Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi kalau ada tanda baca dalam Alkitab kita Bapak Ibu, itu memiliki makna, ada maknanya. Ya kan, ada tanda tanya, tanda seru, titik dua, titik kutip pembuka, kutip penutup, titik koma, ada maknanya. Tanda seru bukan berarti marah, tapi tanda seru artinya penegasan, tegas. Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi artinya orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan, itu adalah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gak bisa kita ngomong di mulut, saya mengandalkan Tuhan, tapi kita menaruh harapan kepada manusia. Gak bisa. Saya ulangi. Gak bisa kalau kita berkata di mulut, saya mengandalkan Tuhan Pak Gembala, tetapi kita menaruh harapan kepada manusia. Gak bisa itu terjadi. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dan juga berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayat 8, perhatikan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook saya. Dalam konteks ayat ini, Nabi Yeremia mengingatkan umat Allah agar jangan mengandalkan dan menaruh harapan kepada manusia, tetapi mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan saja. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang kita sembah, yang kita kenal, yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudara kasih Tuhan kita nggak boleh mengandalkan manusia, nggak boleh berharap kepada manusia? Karena Alkitab mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kalau kita menaruh harapan kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Tapi selama kau dan aku mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, ujung-ujungnya hidup kita pasti diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya mencatat minimal ada 3 berkat yang kita terima saat Bapak, Ibu, dan saya mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, minimal ada 3 berkat yang kita terima. Minimal ada 3 berkat yang kita terima saat Bapak, Ibu, dan saya mengandalkan Tuhan. Berkat yang pertama, perhatikan ayat 8. Kan Yeremia 17 ayat 7 bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara yang kasih Tuhan, berkat yang pertama kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan adalah hidup kita berhasil. Sama-sama katakan, selama saya mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, firman Tuhan berjanji hidup saya pasti berhasil. Amin saudara kasih Tuhan. Perhatikan deh, pohon yang ditanam di tepi aliran air dengan pohon yang ditanam di tanah biasa, dataran biasa. Lebih hijau mana saudara? Saya ulangi, lebih hijau mana pohon yang ditanam di tepi aliran air, tepi sungai, tepi danau, atau dengan pohon yang di dataran biasa? Lebih hijau di tepi aliran air. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Air terus. Kita hidup butuh air Bapak Ibu. Semua makhluk hidup di bumi ini butuh air, butuh oksigen. Iya kan, butuh air. Itu sebabnya kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Yeremia memberikan ilustrasi, berikan perumpamaan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita berhasil. Sama-sama katakan, hidup saya pasti berhasil. Amin.
Semua orang pengen berhasil. Makanya ikutin training leadership, ikutin seminar keberhasilan, mengikuti banyak program-program di kantornya, di luar kantor, supaya berhasil. Tetapi Alkitab mencatat kalau kau mau berhasil hidupnya, teruslah andalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa melekat kepada firman Tuhan. Iya dong. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim, berkata, mengucapkan dengan kalimat, saya mengandalkan Tuhan, saya berharap kepada Tuhan, tapi kita jarang baca Alkitab. Nggak mungkin, saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan khotbah ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya kan, hidup kita berhasil. Saya mengutip kitab Yosua pasal yang pertama ayat 8. Yosua bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita senantiasa mengingat firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita hidupnya itu nggak sembrono, nggak sembarangan, ya kan, nggak kompromi dengan dosa. Karena kita memperkatakan Taurat Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, saya dan saudara yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan, senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan orang yang memperkatakan firman Tuhan, Yosua berkata, hidupnya, perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Wih, keren Bapak Ibu. Firman Tuhan dahsyat. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan yang kita baca. Sehingga kita bertindak hati-hati. Gak sembarangan hidup ini. Iya dong, jangan kita baca Alkitab, rajin kita gereja, rajin kita minum perjamuan kudus, rajin kita kasih minyak urapan, tapi rajin juga kita jahatin orang, fitnah orang, muterbalikan fakta, menghasut sana sini. Iya kan, gak jujur hidupnya. Ada yang salah lah di situ Bapak Ibu. Ya kan, saya berdoa ini Bapak Ibu dan saya, selama Tuhan masih izinkan kita hidup di bumi ini, ayo sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Jakarta Palangkaraya, izinkanlah saya mengingatkan kita semua untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Karena saya percaya selama kita memperkatakan firman Tuhan, hidup kita pasti hati-hati. Iya kan? Kita akan berjuang hidup benar, menjadi pelaku firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga berharap kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, berkat yang kedua saya mencatat yang kita terima saat mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan adalah, perhatikan kitab Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang kedua saya mencatat berkatnya saat kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan adalah hidup kita tidak kekurangan. Sama-sama katakan, hidup saya tidak akan kekurangan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita yang jamin sorga. Hidupmu, hidupku yang jamin Tuhan Yesus. Hidupmu, hidupku yang jamin bukan kantor kita, bukan perusahaan kita, bukan toko kita, tapi hidupmu, hidupku dijamin oleh sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita punya iman yang benar, bahwa rumah tanggaku, anak-anakku, keturunanku, Tuhan yang pelihara. Dimanapun kita bekerja, kita nggak menjilat pimpinan kita nggak sikut teman kita untuk supaya naik jabat promosi, kita nggak injak teman kita supaya kita naik, kita nggak ganggu kerjaan orang, karena kita tahu hidup kita bukan dari kantor kita, hidup kita bukan dari toko kita. Jadi kalau toko orang diberkati, toko kita sepi hari ini, nggak apa-apa, jangan sedih, jangan merasa ada kutuk kali ya, enggak Bapak Ibu. Kalau kau punya iman yang benar bahwa rumah tanggaku, pelayananku, tokoku, Tuhan yang pelihara, aku tetap terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Amin Bapak Ibu. Saya mengutip Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu dan saya mengimani janji firman Tuhan, dimanapun kita bergereja, dimanapun kita berpelayanan hari-hari ini Tuhan percayakan, di gereja A kah, di gereja B kah, atau di gereja Moria kah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, imanilah janji firman Tuhan. Amin. Teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, percayalah hidup kita tidak akan kekurangan. Sekalipun dunia resesi hari ini. Puji Tuhan. Saya menyaksikan bersama dengan istri, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, tidak ada yang makan batu. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Iya kan? Yang mengalami PHK ada. Yang jualannya sepi ada. Yang nari ojek online sepi ada. Tapi gak sampai makan batu saudara. Tuhan pelihara sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan ada aja berkat Tuhan. Sama-sama katakan ada aja berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya kan. Saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Saya menyaksikan sendiri. Iya kan. Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya kan. 1 tahun 6 bulan. Dari bulan Maret 2000 dari Maret 2020 sampai Oktober 2021, 1 tahun 6 bulan. Persembahan cukup dengan doa. Saya tahu rasanya Bapak Ibu. Tapi saya tahu rasanya Tuhan pelihara gereja GB Moria. Saya saksikan betul Tuhan kirim berkat lewat mana aja. Buat saya dan istri, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta bisa beribadah secara online di rumah masing-masing. Masih bisa makan setiap hari, minimal 2 kali sehari. Masih bisa beli susu buat anaknya. Masih bisa bayar listrik, token listrik. Masih bisa bayar cicilan motor, kontrakan rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu bukti Tuhan pelihara kita sempurna.